Kafran. Alhamdulillah kelihatan Kak Isman. Oke, sip berarti. Yuk, langsung Bu Iin. Nanti aku bantu dari sini. Oke. Kalau operator ya baru dibantu. Saya MC aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tuh. warahmatullahi. Wih, kenapa cetar pembahana begini ya? Alhamdulillah teman-teman semuanya kita ketemu kembali di kegiatan kita selanjutnya di session kedua setelah kemarin kita kurang lebih 2 jam melakukan belajar bareng sama Kak Pranowo tentang pembelajaran mendalam. Kira-kira apakah kemarin itu masih penasaran lagi atau bagaimana teman-teman? Oke, Masih sebelum yang kita mulai, pasti, Bunda. oke, sebelum mulai kita sebaiknya kita berdoa dulu, biar nanti belajar kita hari ini semakin nancep nih di memori kita, kita bisa mengaplikasikan di lembaga kita masing-masing. Monggo silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Terima kasih berdoanya, semoga menjadikan kegiatan workshop kita hari ini semakin lancar, penuh manfaat, dan masih tetap di topik pembelajaran mendalam yang dimudahkan ya. Yang kalau kita yang masih mungkin sekarang lebih sulit, lebih susah, tidak. Sebenarnya lebih mendalam. Apalagi ketemu master kita Kak Pranowo, segala sesuatunya tinggal klik, 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 klik jadi. Apakah seperti itu yang sudah Bunda-Bunda lakukan dari kemarin sampai hari ini? Sepertinya gitu ya, teman-teman ya. Saya sudah punya sahabat yang namanya ChatGPT, tetapi kita promnya yang belum punya. Alhamdulillah, dengan bertemunya Kak Pranowo, kita belajar bareng, sharing bareng, sehingga kita mempunyai prom yang bisa kita inovasikan, kita modifikasi sesuai dengan lembaga dan kebutuhan kita masing-masing. Karena kemarin masih yang belum 100%, mungkin kemarin masih yang bisa dibilang 40 atau 35%. Nah, kita sempurnakan sekarang, walaupun mungkin nanti tidak sempurna. Maksudnya masih ada hari esok ya, karena besok insya Allah masih ketemu kembali. Oke, teman-teman, apakah sudah bisa dimulai belajar kita malam hari ini? Insya Allah siap, Kak. Oke, sebelumnya kita tepuk dulu deh, biar semangat ya. Biasanya tuh kalau anak-anak aja kalau mau belajar kita ajak tepuk loh teman-teman. Maaf ya saya manggilnya teman-teman kebiasaan di sekolah. Mohon maaf kalau mungkin usianya lebih sepuh, saya mohon maaf. Yuk kita tepuk semangat. Cucian, cuci piring, hutang piutang, tinggal dulu itu di pikirannya. Kita fokus dulu ke Kak Pran. Oke, bagaimana Kak Pran? Apakah sudah ready? Halo, Kak Pranowo? Oke, ready. Oke, oke. Kita persilakan Kak Pran. No, monggo silakan materinya untuk kelanjutannya dari materi kemarin. Monggo silakan. Oke, langsung ke Bunda Iswan aja Oh, Kak untuk Teh Iswan dulu. Maaf, maaf. operator. Oke, Teh Iswan. Silakan. Ayo, Teh. Mana Teh Iswan nih? Teh? Siap, 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 siap. Ya, monggo silakan Teh Iswan dulu. Maaf. Mau yang mana dulu ini yang di muncul, Pak? Oh, di Montessori. Ah, tidak, tidak. Nanti kalau Montessori materinya nggak ini nggak dapet di Kak Pran nanti ini. Wow, materinya luar biasa Montessori itu. Ya, opening dulu, Kak. Aku bingung apa yang harus kita bagikan hari ini. Yang intrakurikuler. Oke.
Ini Apa ditunjukkan semua aja dulu? sebenarnya tadi mengisi waktu menunggu maghrib karena ada perintah dari Sang Maha eh, dan demi bunda-bunda semua yang ada di sini, para peserta yang giat belajar hari ini, pembelajar luar biasa. Saya sudah mencoba searching tadi sore, jadi ini kita akan share hasil ya Kak Pran ya. Oke, kita akan share hasil searching tadi. eh Mulai dari atas. Oke. Tadi karena ada perintah. Hari ini kita akan membuat sebuah RPPH, di mana RPPH ini tadi kita mengangkat sebuah tema. Ini adalah sebuah kata perintahnya, tolong buatkan rencana pembelajaran PAUD untuk usia 4-5 tahun dengan mengidentifikasi kesiapan peserta didik, mengidentifikasi materi pembelajaran, dimensi profil lulusan, intak komunikasi dan kolaborasi, dan ini perintahnya teman-teman bisa baca, dilengkapi untuk 5 hari. Ini mulai dari jam 7.30 sampai jam 11. Setelah kita klik ini di sebuah di si Cece ya. Ini saya biasa panggil dengan teman-teman kuliah ini Cece. Nah, langsung dia merespon kata-kata kita. Baik, saya akan susun katanya dengan senang hati dia melayani saya dan muncullah ini teman-teman. Ada identifikasi awal. Gimana aman bisa terbaca oleh semuanya? Bisa. Insya Allah. Oke. Besar Tadi kan, ya. Teh? Tadi. Iya Oh, diklik, Tapi kan di diklik Zoom lebih gambarnya besar teman-teman dibesarkan. kalau di HP ya. Mungkin kalau di laptop besar. Ini di iya. HP. Nyimak di Di HP Zoom kan. aja di Zoom. Kalau di Zoom kebaca Iya, kalau di ini Zoom. saya sudah dibesarkan di Zoom Iya, lagi. kan Apa kurang besar, Kak Sudah. Man? Ini sudah misalnya. teh, sudah Kan teh. gampang tadi. Oke. Analisis gambar Ah, dan warna dasar. Materi pembelajaran mengenai apel, bentuk warna rasa, manfaat, kesehatan. ya, Ya. ini kita identifikasi awal ini sangat penting sekali karena tanpa identifikasi awal meluber kemana-mana gitu ya. Jadi kesiapan untuk peserta didik kita itu harus mengidentifikasi dulu. Kesiapannya itu anak itu eh, harapan kita apa? Final aim atau tujuan titik fokusnya gitu ya. Jadi kita harus mempunyai identifikasi awal setelah kita menentukan yang kemarin apa? Yang pertama kita tentukan kemarin apa? Identifikasi. Top. Oke. Ya. Setelah topik ini yang harus kita identifikasi. Oke, saya bisukan terus lanjut. Buka, Teh. Soundnya.
Teh Iswan, halo. Soundnya dibuka. Ya, maaf ke unmute barusan. Oke, setelah identifikasi awal kesiapan peserta didik, kita sudah tahu ini hanya contoh, mungkin ya kita bisa memperluas, tidak jangan terpaku hanya ke 3 item ini. Jadi kita bisa memperluasnya mau ada sampai 5 item dan lain sebagainya itu bagaimana terserah tujuan atau final aim teman-teman. Nah, setelah kesiapan peserta didik, baru kita akan lari ke materi pembelajaran. Materi pelajarannya apa saja? Materinya sudah jelas kemarin adalah topik. Nah, topik ini kalau biasanya materi pelajaran, kalau di sekolah, materi pelajaran ini kita kaitkan dengan aspek perkembangan. Kalau di sekolah secara rinci ya, karena ini hasil dari chat GPT. Jadi boleh misalkan Bun di materi pelajaran, apakah boleh kita menggunakan aspek perkembangan? Ya, gitu ya. Jadi teman-teman nantinya nggak bingung, nggak ambigu. Aspek perkembangan disimpannya nanti di mana ya? Jadi supaya tidak acak-acakan, aspek perkembangan bisa disimpan di materi pelajaran. Kalau matematika itu kan bisa kita rubah menjadi kognitif. Nah, langsung di sini ada dimensi profil lulusan. Oke, dimensi profil kelulusan ini biasanya kalau saya pernah, kalau tidak salah ini kalau memang salah persepsi saya tolong diluruskan. Ketika saya mengisi menjadi fasilitator untuk guru-guru SD, di di PM ini kita itu minimal memilih DPL ini adalah 3 dalam satu pertemuan. Dalam satu topik pertemuan itu ada 3 kalau di SD. Kalau di PAUD formal dan non formal itu disepakati, kalau di daerah saya itu disepakati minimal 2. Jadi tidak terlalu berat gitu ya. Karena ini betul kata Kapran, 8 DPL itu tidak harus dimasukkan semua langsung dalam satu topik, tapi bisa dimasukkan ke topik yang lainnya selama 1 tahun berjalan. Yang penting dalam 1 tahun berjalan semua DPL itu tersentuh gitu ya. Ini CP-nya. Ini lintas disiplin ilmunya sudah dibuatkan, ada bahasa dan matematika. Karena tadi ada 3 yang kita masukkan, yang dimasukkan oleh ChatGPT. TP, tujuan pembelajaran. Nah, langsung setelah TP, teman-teman bisa boleh juga mencoba dengan chat GPT-nya, bisa nggak ya gitu kalau saya seperti ini kalau nanti ada kata perintah akhir juga yang misalkan apakah mau disignifikankan supaya guru terbantu untuk format observasi dan lain sebagainya, nanti di belakang ada muncul gitu ya. Nah, praktik pedagogisnya, pendekatan dan strategi. Lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajarannya harus seperti apa atau bagaimana? Biasanya ruang kelasnya dengan ada sudut literasi, ada sudut sains atau sudut seni. Biasanya kalau lingkungan pembelajaran kita tidak pernah memasukkan ya. Tapi untuk lebih bagusnya lingkungan pembelajaran kalau di kami itu disebutnya free fair environment itu harus dimasukkan gitu ya. Jadi kita benar-benar menyiapkan pembelajaran itu beserta lingkungannya gitu ya. Kalau misalkan Bun berbentuknya bagaimana kalau saya tidak memakai sudut, memakai area, berarti ada berapa area yang kita gunakan gitu. Atau misalkan saya memakainya metodenya apa gitu. Silahkan itu
gunakan. Maaf, dimasukkan nantinya. Ada pemanfaatan teknologi. Nah, karena sudah hampir merata, pembagian teknologi IFP sudah dapat atau belum? Alhamdulillah sudah. Belum. Sudah. Belum Masih ada dapat. yang belum? Ada. Tahap 2 sudah Ada yang hampir mulai ya Bun ya. Berdoa aja yang kenceng. Tahap 2 sudah mulai. Nah, pemanfaatan teknologi, ada video pendek tentang kebun apel, karena ini tadi topiknya yang diminta oleh Kak Pran, ini lanjutan dari yang kemarin adalah apel. Video pendek tentang kebun apel, ini di daerahnya Bunda Iin ini yang banyak kayaknya. Gambar interaktif, lagu anak tentang buah. Nah, juga teman-teman guru biasanya sekarang mah banyak ya yang sudah inovatif. Nah, nanti di pembelajaran terakhir ada Kak Adi Pamungkas yang akan mengajarkan kita tentang Canva AI. Nanti bisa dimasukkan cara membuat sarana pembelajaran untuk pemanfaatan teknologi. Kemitraan pembelajaran ini juga harus tidak boleh dilupakan atau dilewatkan. Kemitraannya orang tua membawa apel, membawa apel berarti membekali anaknya kali ya. Kolaborasi dengan petani lokal. Nah, ini kalau misalkan kalau ada perkebunan apel seperti di Malang di Bunda Iin, ini udah bisa langsung kita melakukan outing kelas atau pembelajaran di luar kelas. Nah, tadi karena memang ini spesifik banget perintah dari Kak Pranowo, saya copy pastekan di sini, maka muncul juga langkah-langkahnya untuk 5 hari ke depan. Ini 5 hari ke depan dari jam 7 sampai jam 11. Kita sudah terbantu banget ya ketika kita melihat, wah keren banget. Kita nggak usah yang namanya beli modul dari luar, karena ini bahasa kita yang diterjemahkan oleh media gitu, oleh perangkat ajar. Jadi kadang-kadang kalau kita copy paste dari luar kita juga bingung. Bener ya nggak, Bun? Langkah-langkah pembelajaran untuk 5 hari ini sudah dibuatkan. Nah, prinsip pembelajarannya, karena kata Kapran, masukkan prinsip pembelajarannya ya Bun ya, mindfulnya apa, meaningfulnya apa, joyfulnya apa, ini sudah disusun sedemikian rupa rapi. Jadi teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah tinggal menginstruksikan kepada guru-gurunya, ini loh mindfulnya anak harus diajak fokus dalam pengalaman nyata. Fokus dalam pengalaman nyata ini seperti apa? Karena kan kita dalam pembelajaran mendalam ini kita harus ingat bahwa pembelajaran itu harus berkesadaran. Nah, di sini anak-anak harus melakukan atau mengalami pengalaman yang nyata. Joyful. Nah, joyful. Nah, ini bagan assessment. Biasanya ini sekarang sudah dimunculkan asesmen awal. Biasanya kan kita suka bingung ya, asesmen awal itu yang seperti apa, bagaimana sih stepnya, bagaimana bahasanya. Kalau teman-teman masih bingung dengan bagan asesmen atau nanti akan kita tanyakan tentang asesmen ini, Bunda-bunda bisa langsung tolong spesifikasikan tentang asesmen awalnya gitu. Nanti mereka akan bisa bantu di chat GPT-nya. Ini secara garis besarnya asesmen awalnya ada observasi, ada tanya jawab. Asesmen prosesnya,
Guru jangan lupa untuk mencatat apapun itu perkataan yang keluar dari mulut anak-anak, dari ekspresi, dari perilaku itu jangan lupa kita untuk mencatatnya. Asesmen akhir, portofolio produk anak biasanya ya. Nah, di sini saya ditawarkan oleh ChatGPT, apakah Anda ingin buatkan format tabel RPPH? Dan saya jawab ya, dan muncullah seperti ini Bunda, kita sudah dipermudah banget untuk membuat RPPH mingguannya. Ini tujuan prinsip, kalau tadi kan RPP-nya masih sebatas, tadi kita lihat ke atas, kegiatan dan fokus ini ya. Nah, kalau ini bagaimana kalau dilanjutkan, katanya diperjelas lagi untuk 5 harinya. Jadi timingnya di sini dimasukkan. Hanya saja ini untuk yang di bawah ini, hari kedua, hari ketiga, dan lain sebagainya, kita harus bekerja di sini, membuatkan tabel seperti di atas untuk menyambungnya. Ini tinggal copy paste, nanti bunda-bunda copy paste-nya bisa ada muncul Bun di sini biasanya, sebentar ya. Nah, jadi ini gimana ya cara copy paste-nya? Ketika kita blok, ini akan muncul nanti ketika kita pindahkan ke Word, ini hanya munculnya message tag gitu ya. Jadi bunda-bunda jangan panik. Jadi kalau mau copy paste di sini tinggal copy message. Jadi nanti tercopy semuanya. Ini hari kedua, hari ketiga, ini sudah lengkap. Bagan asesmennya sudah ada. Sudah diulang tadi. Nah, ditawari lagi Bun. Kurang baik gimana ChatGPT ini? Apakah Anda ingin saya lengkapi tabel ini dengan kolom tambahan media dan alat? Saya baru ingat. Oh iya ya, belum ada media dan alatnya. Oke, saya bilang. Dan muncullah media dan alat di sini. Coba Teh buatkan, tulis di ChatGPT. Itu kan kurang ya, buatkan Ya, oke. susunan acara. Tulis aja di ChatGPT. Udah mulai Ya. jam. Anak datang jam berapa? Jam 8, Kak. Jam Jam 7.30, maaf. Jam 7. Sampai jam 11. Mulai Senin sampai Jumat. Coba diklik. Muncul nggak? Muncul. Masih loading. Nah, muncul. Baiklah, katanya. Saya susun jadwal kegiatan hariannya. Inikah hasilnya? Coba tambahkan lagi. Bentar, ini masih memproses. Oh. Itu kan belum lengkap tuh. Baru hari apa itu? Ini udah sampai Jumat. Sudah Baru sampai Senin. Jumat. Ini waktu dan kegiatan, deskripsi kegiatan. Nah, ini adalah variasi hariannya. Nah, coba tanya, jangan pakai tabel gitu. Oke. Jangan pakai tabel. Jadi nanti kalau teman-teman fokusnya pada hasil, tapi tidak tahu bertanya lagi, memang
hasilnya nanti tidak detil. Jangan pakai tabel. Tuh, Senin muncul, Selasa muncul, Rabu muncul nggak? Ya. Senin, Selasa muncul ya? Muncul. Oke. Coba ditanyakan lagi. Tanyakan lagi. Deskripsikan pengalaman belajar, memahami, mempraktekkan, dan merefleksi. Sudah? Udah, cukup. Coba klik. Karena tadi yang muncul mindful, meaningful, dan joyful-nya. Kalau pengalamannya belum. Loading, bentar. Karena yang tadi belum selesai sepertinya. Mantap. Loading ya Kak, bentar. Tapi Ini yang hari Senin sampai Jumat muncul ya? muncul. Jadi di hari Oke. Senin sampai Jumat ini sudah tersusun rapi aktivitasnya apa saja. Di refleksinya pun kita sudah dikasih panduan. Refleksinya anak harus seperti apa gitu. Penutupnya kalau dengan penutupnya juga ada tuh. Pokoknya semuanya pasti sudah Oke deh. terbantu. Gampang. Senang nggak? Bang. Itu jalan-jalan ke Jakarta 3 hari dapat gituan. Oke. Ini yang kegiatan. Oke. Ini Kita yang sekarang pengalaman sharing ya, belajar. berarti. Oke, dapat ada ya pengalaman belajarnya ada. Pengalaman Memahami. belajar dalam memahami. Oke. Mengaplikasi ada. Ada mempraktikkan. Oh, merefleksi mengaplikasinya belum ya? Mengaplikasi itu mempraktekkan itu. Oh iya. Sudah. Oke. Yuk kita sharing-sharing sekarang ya. Jadi teman-teman perlu dipahami bahwa pembelajaran mendalam itu sebenarnya mudah dan dimudahkan. Seandainya kita mau terus belajar dan mengikuti keinginan dari pemerintah. Tapi memang kendalanya pada literasi bisa jadi, atau kemauan kita untuk membaca dari perkembangan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau belum ada workshop, maka kemauan kita untuk merubah diri itu tidak ada begitu. Pembelajaran mendalam belum ada workshopnya, akhirnya masih pakai yang lama begitu. Sehingga keinginannya untuk bergerak maju itu rata-rata tanda kutip begitu. Nah, saya sebagai pengamat, sebagai orang yang di luar dari kepaudan melihat, wah ini saya harus belajar terus dan terus nih begitu. Sehingga melihatnya dari kacamata umum, bukan dari kacamata teknis begitu. Nah, hari ini kita coba membayangkan dulu aja keinginan pemerintah tuh maunya apa toh begitu. Sehingga harapannya nanti teman-teman kalau untuk masuk teknis begini hitungan menit selesai. Begitu ya? Oke. Yang pertama begini. Jadi pemerintah itu kan dari kurikulum dahulu sampai sekarang itu sebenarnya tidak merubah struktur. Yang pertama ada intrakurikuler, terus
ekstrakurikuler, ada kokurikuler, lalu dengan ada kurikulum berbasis cinta, ada yang namanya iklim madrasah. Sehingga ada penambahan dari informasi yang kita dapatkan. Oh, ternyata iklim madrasah itu juga ada begitu. Nah, yang perlu eh, Taiswan bisa tulis di itu enggak di mana namanya? Di Word. Bisa nggak keluar dari situ terus tulis di Word biar nanti kita punya bayangan dulu. Keluar di situ. Nah, nanti teman-teman insya Allah kalau mau ini dikasih aja karena ini kan sudah apa namanya? Sudah menjadi publish ya. Kalau mau. Pertanyaannya mau atau enggak itu kan jadi pertanyaan. Teman-teman Mau mau nggak ya, dikasih prom kayak begini? Mau? mau. Banget. Kalau mau berarti Dengan kalau mau ke senang Jogja dulu ya. hati, Pak Pranowo. Mau mau banget. Mau banget, mau. Oke, nanti dikasih sama Teh Iswan. Oke, yuk sekarang kita keluar dulu di Word biar nanti kalau ini insya Allah gampang lah. Nanti teman-teman tinggal sebaik hitungan menit selesai gitu. Tapi saya melihat bahwa ketika kita fokusnya pada AI, pada teknologi, tapi kita tidak tahu jalan, jalur, maka ya tetap kesasar gitu. Kayak kita ngeklik Google Map, belum pernah kemana-mana, tinggal ngeklik, tahu-tahu kita dimasukkan ke sawah lah, ke apa gitu. Ya udah ikut aja begitu. Yang penting nyampe. Ternyata sulit juga nyampenya gitu. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu jalan besar, terus ini jalan sempit, oh ini jalan buntu, itu nanti kita lebih mudah. Oke, sekarang teman-teman boleh menulis, ada yang namanya intrakurikuler, ada yang namanya kokurikuler, ada yang namanya ekstrakurikuler, ada iklim atau budaya madrasah. Ditulis ya, berarti ada 4. Apa aja, Bun? Ada 4. Kurikuler, Oke, ekstrakurikuler, oke. Co-kurikuler. kokurikuler, Kokurikuler dan iklim atau iklim, Dan, budaya madrasah. oh ya, iklim itu budaya. Nah, ini menjadi bagian pokok dulu sebelum masuk ke wilayah pembelajaran. Karena kalau wilayah pembelajaran saya kira sudah dibantu AI lah begitu. Jadi gambarannya pemerintah itu ketika bu guru bertemu dengan siswa mulai hari Senin sampai Jumat, lalu Sabtu Minggu libur, Senin sampai Jumat ketemu lagi, Sabtu Minggu libur, Senin sampai Jumat ketemu lagi, terus selama setahun, selama anak belajar selama 5 tahun atau selama belajar di PAUD, kan kegiatannya belajarnya Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 11 tadi. Betul? betul. Betul. Itu namanya kegiatan namanya intrakurikuler. Jadi kegiatan harian di mana bu guru bertemu tuh sama anak. Lalu anak belajar tentang di intra itu anak belajarnya tentang capaian pembelajaran. CP itu kan ada 3. Jadi anak kenal Allah karena intrakurikuler. Anak kenal dirinya sendiri karena intrakurikuler. Anak kenal teman itu karena intrakurikuler. Besar, lalu anak mengenal calistung, anak bisa menulis, membaca, menghitung, lalu mengenal pola, mengenal teknologi gunting, cutter, begitu. Lalu anak bisa mengukur, anak mengenal matematika, anak bermain peran, itu adanya di intrakurikuler. Oke, 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 oke. Oke. Sehingga pemerintah sudah membuat kotak tersendiri itu. Ayo belajar intrakurikuler. Nanti yang dibahas adalah capaian pembelajaran gitu. Sehingga ketika CP terselesaikan dengan baik, maka anak-anak kan pinter tuh gitu. Oke, ulangi lagi.
ketika anak belajar, maka lama-kelamaan kan anak pinter. Anak ketemu bu guru, mengenal huruf, mengenal angka, mengenal bentuk, mengenal pola, mengenal dirinya sendiri, berdoa, bermain peran, mengenal seni, nyanyi, tepuk, begitu. Maka tujuan dari intrakurikuler, maka anak-anak kita, anak siswa kita itu pinter begitu. Tapi dalam pelaksanaannya kegiatan Senin sampai Jumat, pertanyaannya kan muncul. Ada tidak ya anak yang tidak mau berkomunikasi dengan teman-temannya? Pertanyaannya ada enggak? Ketika bu guru Senin sampai Jumat tuh ngobrol-ngobrol sama anak, belajar bareng, ada enggak anak yang tidak mau berkomunikasi? Ada? Ada. Ada. Ada enggak anak yang tidak mau bekerja sama? Ada enggak? Ada. Ada nggak anak yang tidak mau berdoa atau ketika sholat lari-lari? Ada nggak anak yang tidak kreatif ketika disuruh guru maka anaknya bermain, ketika anak suruh mewarnai malah dia ngobrol sama temennya? Ada ada nggak anak-anak yang disuruh makan sayur-sayuran tetapi nggak mau, akhirnya makannya garingan terus sehingga badannya kurus begitu? Ada. Nah, masalah-masalah yang muncul ketika bu guru belajar mulai Senin sampai Jumat, maka pemerintah mengelompokkan gini. Jangan dibahas ketika anak-anak lari terus bu guru marahin begitu. Ketika anak-anaknya nggak mau berkomunikasi dengan teman sebaya, lalu bu guru emosi, misalkan kayak gitu. Nah, ini masalah-masalah yang muncul ketika ada di dalam pembelajaran, maka bu guru mengasesmen tuh kegiatan-kegiatan di sekolah Senin sampai Jumat. Nah, ini sama pemerintah disebut dengan pembelajaran kokurikuler. Pembelajaran untuk mencari solusi dari anak-anak yang tidak sesuai tadi begitu. Ada anak yang tidak mau berkomunikasi. Nah, bu guru nanti mikir, anak-anak ini loh antara satu dengan yang lainnya berantem terus begitu. Maka bu guru mengasesmen bagaimana caranya membuat proyek atau membuat kegiatan yang jadi solusi agar mereka mau berkomunikasi begitu. Maka itu ada di dimensi profil lulusan, sehingga kegiatannya adalah pembentukan karakter. Karakter itu dalam bentuk proyek tanpa mengurangi jam intrakurikuler. Jadi selipan-selipan lah begitu. Senin sampai Jumat, nanti kokurikulernya ada di hari Senin dan hari Jumat atau diselip-selipkan setiap jam. Ada juga yang dibuat dalam waktu 1 minggu full begitu. Karena memang ada kasuistik yang muncul dari kegiatan-kegiatan di intrakurikuler begitu. Kemarin saya jadi juri, jadi ceritanya anak-anak ini senangnya belajar di kelas. Lalu sama bu guru diajak keluar halaman, lalu bu guru bertanya kepada adik-adik, adik-adik di luar ini, di depan halaman sekolah, yuk kita lihat, kalian kan sering lewat nih depan kelas, apa yang kalian lihat gitu. Ini loh Bu, tanamannya tinggi-tinggi. Ini loh Bu, tanamannya kotor semuanya gitu. Ini loh Bu, kita tiap hari masuk tapi nggak pada mau nyapu begitu. Sehingga masalah-masalah itu muncul, lalu anak muncul bahasa itu, lalu bu guru mengasesmen atau mengidentifikasi lah begitu. Oh ternyata muncul ide dari anak bagaimana halaman sekolah dibuat agar supaya rapih begitu. Nah, idenya diambil lalu dilaporkan kepada orang tua. Orang tua ada ide nih dari anak-anak halaman sekolah kita. Yang pertama kotor, yang kedua jarang dibersihkan, yang ketiga tanamannya itu sudah pada tinggi begitu.
bagaimana caranya agar kita kerja bakti untuk membersihkan tempat halaman gitu. Akhirnya orang tua oke, dibuatlah kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan mereka ditandingkan kompetisi anak orang tua sama kelas A, kelas B, kelas C. Itu membuat halaman biar lebih bagus begitu. Akhirnya dilombakan dan saya jadi juri. Nah, kegiatan ini namanya kegiatan kokurikuler gitu. Kegiatan untuk mendukung bagaimana dimensi profil lulusan itu bisa terwujud. Ya berkolaborasi muncul, orang tua sama anak nanti berkomunikasi, lalu mereka menyempatkan waktu dengan baik sehingga bernalar kritis, nanti ruangan halamannya dibuat dengan baik akhirnya kreatif gitu. Muncul warna, muncul desain. Nah, kegiatan kokurikuler berarti untuk solusi atau mendukung kegiatan intrakurikuler yang ada di pemerintah, namanya dimensi profil lulusan gitu. Lalu kan dari hari Senin sampai Jumat ada intra, ada ko. Nah, di luar jam pelajaran itu kan ada namanya minat dan bakat. Nah, minat dan bakat ini misalkan ada seni musik, ada ada angklung, ada bermain peran, ada anak-anak berenang begitu, anak silat. Nah, kegiatan ini kan berkaitan dengan minat dan hobi. Yang kegiatan itu namanya ekstrakurikuler. Dan sekarang di KBC itu ada namanya Iklim Budaya Madrasah. Bu guru upacara, bu guru setiap jam 10 pagi itu mengadakan lagu Indonesia Raya, lalu setiap pagi salaman begitu. Nah, ini namanya Iklim Budaya Madrasah. Nah, ketika bu guru sudah tahu peta-peta pemerintah, oh ternyata intra itu ada di CP. Oh, dimensi profil lulusan kokurikuler. Oh, minat dan bakat ada di ekstrakurikuler. Iklim budaya madrasah itu ada di kebiasaan positif begitu. Itulah ide-ide dari pemerintah bahwa bu guru sekarang tidak cukup menjadikan siswa-siswanya pinter. Siswanya pinter, siswanya hebat, juara 1 terus begitu. Nah, nyatanya orang-orang yang pinter sekarang sangat sulit untuk mencari pekerjaan begitu. Maka pemerintah nggak mau lagi tuh. Kalian harus pinter, tetapi ya berkarakter. Karakternya ketika kalian belajar, kalian harus senang berkomunikasi, kalian harus saling membantu, kalian harus berteman begitu. Ketika kalian bertemu nanti, ketika lulus dari sekolahan, kalian masih punya teman, kalian masih bisa bergaul, kalian bisa jadi sahabat, atau yang lainnya begitu. Sehingga sekarang siswa-siswa yang ada di Indonesia diharapkan bukan hanya pintar, tetapi muncullah karakter. Bukan hanya pintar dan karakter saja, tapi juga harus memiliki minat dan bakat. Kenapa? Banyakan dari kita semuanya melihat bahwa ketika banyak lulusan dari begitu atau orang-orang pensiun begitu keluar dari kantor dia tidak bekerja lagi, mereka bingung mau ngapain ya begitu. Dulunya dia setiap hari bekerja, sekarang tidak bekerja. Nah, orang-orang pensiun ini bingung harus ngapain. Nah, maka pemerintah ingin tuh pinter oke, berkarakter oke, kalian juga harus punya minat dan bakat. Minat dan bakat ini berkaitan dengan aktivitas yang tidak ada kata pensiun begitu. Kalau bekerja kan ada kata pensiun sampai berapa tahun begitu. Tapi kalau minat dan bakat itu tidak ada kata pensiun. Nah, sehingga pemerintah ekstrakurikuler. Pinter, berkarakter, hobinya keren, lalu menghasilkan dari hobi, uang-uangnya dapat dari hobi, tetapi ada namanya
selanjutnya kebiasaan positif. Oke, terus ada yang namanya kebiasaan positif. Nah, kebiasaan positif ini anaknya sering sholat, anaknya sering salim, terus nanti sering mendengarkan lagu-lagu Indonesia Raya dan yang lain-lain. Sehingga iklim budaya madrasah ini menjadi bagian yang paling penting juga di antara sekian dari kegiatan yang ada. Begitu secara umum. Jadi ada 4 yang itu menjadi dasar dulu sebelum teman-teman masuk ke pembelajaran mendalam. Oke, secara umum begitu. Nah, sekarang kita sharing-sharing dan tanya jawab. Monggo, monggo. Oke, teman-teman, karena Teh Iswannya masih melaksanakan ibadah sholat Isya. Yuk teman-teman, setelah pemaparan dari Kak Pranowo, silakan ada season tanya jawab. Mungkin ada yang menjawab atau mungkin bertanya. Silakan karena Kak Pran tadi menyampaikan kita tanya jawab. Yuk, belajar bareng. Monggo silakan bunda-bunda semuanya. Terima kasih Bunda Iin. Mohon izin Oke, monggo bertanya. silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, menyimak tadi yang disampaikan oleh Bunda Iswan, itu maaf ya, daripada saya nanti terus dalam kebingungan, lebih baik kan bertanya ya. Untuk PM ini sekarang menggunakan modul atau RPM, begitu. Kemudian, ini nggak apa-apa ya, langsung tanya banyak ya, Ya, karena boleh dari tadi monggo penasaran, silakan. gitu. Kemudian, Satu-satu aja, Bun. Satu-satu aja. oh, Jadi, kalau di tulisannya sih namanya RPM, Rencana Pembelajaran Mendalam. Kalau modul itu kan di Kurikulum Merdeka ya. Nah, oh ya, sekarang ganti nama menjadi RPM. Kalau tidak salah, Rencana Pembelajaran Mendalam begitu tulisannya. Oke, terus ya. tanya lagi. Kemudian terkait untuk yang disampaikan oleh Bunda Iswan tadi ya, itu tadi komponen-komponennya RPM ya, kan ada Mm-mm. komponennya itu secara lengkap apa saja ya. Tadi kan di awal itu kalau kemarin Kak Pran kan menyampaikan ada, sebentar saya baca, ada Identifikasi. ya identifikasi Yang untuk kedua, desain ya, pembelajaran. ya betul. Yang Terus ketiga, langkah-langkah pembelajaran. Yang hmm, keempat, asesmen. yang keempat asesmen. Secara garis besar komponennya itu ya Kak ya. J. Jadi pertama identifikasi dulu tuh. eh, Bu Guru berada di mana ya? Misalnya di desa. Lalu Bu Guru melihat aktivitas anak, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki. Begitu. Oh, ternyata mereka memiliki taraf hidup yang berbeda begitu. Lalu selanjutnya ketika mereka datang, kata tadi ada 6 aspek perkembangan. Sudah bisa bicara belum ya? Sudah mengenal perbedaan belum ya? Sudah mengenal bisa berinteraksi dengan temannya belum ya? Begitu. Sehingga itu adalah identifikasi peserta didik. Iya. Lalu ketika itu sudah, oh ternyata anak-anaknya berada di desa, lalu mereka senangnya naik kendaraan motor begitu. Lalu mereka 6 aspek perkembangannya seperti apa, CP-nya seperti apa, lalu Bu Guru menentukan identifikasi materi pelajaran. Oh begitu. Kalau begitu saya mau ngambil tema kendaraan karena rata-rata naik motor, ya sudah kita ngambil motor begitu. Ketika materi motor, maka roda itu lingkaran, berarti nanti diperjelas bahwa kita mau belajar tentang lingkaran. Lalu nanti warna-warninya sepeda motor banyak. Lalu ada tulisannya, berarti anak mengenal warna, anak mengenal huruf, anak mengenal bentuk begitu. Itu dari materi yang akan diajarkan sesuai dengan identifikasi tadi begitu. Ada kegiatan identifikasi, lalu Bu Guru menentukan materi tentang huruf, angka, bentuk dari kendaraan motor tadi, lalu Bu Guru membayangkan nih
yang kata desain pembelajaran. Dimensi profil kelulusan. Mau saya bawa kemana ya? Nah, itu tadi kan kasuistik tuh. Oh, ternyata anak-anakku tuh apa namanya, senangnya berkolaborasi ketika motornya mereka memiliki motor semuanya, lalu akan aku ajak berkolaborasi begitu. Sehingga nanti programnya adalah di hari Jumat misalkan gitu, orang tua semuanya naik motor jalan-jalan ke lapangan, lalu kita mau menikmati suasana di lapangan, belajar di sana misalkan gitu. Bayangannya adalah profil lulusannya adalah membentuk kolaborasi dari transportasi tadi begitu, atau mengarahnya kepada kreativitas begitu, sehingga nanti kita mau membuat sepeda motor jadi gambar, nanti digunting, diwarnai, karena target profil lulusannya adalah motornya menjadi kreatif begitu. Setelah itu jadi, oh sudah teridentifikasi nih, lalu masuk ke desain pembelajaran. Desain pembelajaran dalamnya ada CP, ada TP, ada IKTP, ada topik, ada kemitraan, ada pemanfaatan digital, ada lingkungan pembelajaran tadi begitu. Setelah didesain, oh saya mau mengajak mereka mengenal huruf, angka, bentuk dari kendaraan, lalu saya mau ajak mereka berkolaborasi sama kreatif, kan perlu dukungan. Dukungannya adalah HP untuk pemanfaatan digital. Pembuatan video itu nanti pemanfaatan digital. Perlu alat, perlu ruangan, ruangannya di sekolah ataupun di halaman, berarti perlu namanya lingkungan pembelajaran. Perlu praktek pedagogis, aku mau belajar pakai apa ya? Oh, aku mau jadikan project aja. Atau membuatnya pembelajaran inquiry, ya monggo aja nanti disepakati gitu. Setelah itu sudah terdesain dengan rapi, dengan bagus, maka guru masuk ke langkah-langkah pembelajaran mulai hari Senin sampai hari Jumat. Langkah-langkahnya hari Senin ngapain ya? Oh, tadi kan tentang transportasi. Berarti yang hari pertama anak-anak mengenal transportasi begitu. Nah, yang penting dari kegiatan hari Senin itu yang membedakan dari kurikulum sebelumnya itu adalah adanya mindful, meaningful, sama joyful. Nah, mindful itu berkesadaran ketika nanti anak pegang roda, anak tahu tuh ada roda yang halus, ada roda yang kasar. Halus dan kasar itulah berkesadaran bahwa anak tahu tentang taktil, ada halus, ada kasar begitu. Nanti anak megang tuh yang namanya setang gitu, setang kanan dan kiri, lalu tidak dihidupkan. Kalau dihidupkan, sadari kalau ini dihidupkan nanti Jalan. motornya lari begitu. Begitu, nanti sadari nggak boleh tuh anak-anak bermain pakai menggunakan asal-asalan begitu. Lalu nanti ketika memasukkan itu kunci, anak disadari masuk kanan gitu, lalu bunyi reng gitu, kesadaran. Jadi ada rasa bersyukur, mengucap bismillah, lalu nanti naik baca bismika Allahumma ya wa bismika amut gitu ya. Enggak. Bismillahi tawakal tuh Allah ya kan gitu. Jadi ada Kayak ngantuk gitu. sesuai ngantuk ya. Itu hari Senin. Pokoknya ada kekuatan di mindful, meaningful, joyful. Ada dipahami, anak-anak kenal transportasi. Bukan hanya kenal saja, tapi harus praktek. Anak-anak nanti mencuci sepeda motor, anak-anak nanti menggambar, mewarnai, menggunting. Lalu nanti motornya orang tua nanti jejer-jejer, nanti anak mengenal warna, anak mengenal perbedaan. Gitu. Sehingga didalami itu hari Selasa itu. Hari Rabu ngapain, hari Kamis ngapain. Yang terpenting kalau di langkah-langkah pembelajaran kan ada 3. Yang pertama ada awal, ada inti, ada penutup. Yang kedua adalah mindful, meaningful, joyful. Yang ketiga memahami, mempraktekkan, sama merefleksi. Nah,
ketika kegiatan semua sudah berlangsung, orang tua ikut, ada videonya, lalu lingkungannya keren, Bu Guru menyampaikan juga sesuai dengan kemampuan anak-anak bahagia begitu. Nah, maka itulah yang namanya pembelajaran mendalam. Nah, Gitu. ini Kak Pran, Siap. izin ini saya share screen kan yang dimaksud Bunda tadi siapa ya? Maaf, Bunda saya Mita. baru ya. Mungkin yang seperti ini ya, Iya, standar banget ini. Yang iya. standarnya ini ya seperti ini gitu. Untuk RPPH ya. Izin share ini karena memang ini RPPH-nya sebenarnya untuk SD dan KB kemarin sih saya di pembelajaran TDBA. Jadi yang paling harus dan wajib itu adalah ya tadi benar ada komponen ya Bun ya. Mungkin Iya. seperti ini, identifikasinya seperti ini, desain pembelajarannya gitu. Jadi runutnya kalau Bunda takutnya nanti bingung ya dengan yang tadi, karena kalau RPPH, RPPM itu tidak baku Bun sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita akan mengkolaborasikan hasil dari eh, ChatGPT tadi memasukkan kepada format seperti ini, berarti bagus lah karena kita harus literasinya pasti terbangun. Mana yang akan kita ambil dan mana yang mungkin tidak perlu kita ambil, gitu ya. Iya. Nah, tadi kan di chat langsung ya. Jadi ketika sesuatu yang perlu ditanyakan langsung ditanyakan. Nah, saya kan agak bingung. Yang benar itu saya ingin tahu untuk komponennya RPM itu seperti apa, seperti itu. Terus kemudian dari RPM tadi kan di langkah-langkahnya ada kegiatan mulai hari Senin sampai dengan Jumat ya tadi ya. Nah, ketika kita mau untuk kegiatan harian itu apakah ada RPPH lagi tersendiri seperti yang Teh sampaikan ya? Ya, jadi kalau di PAUD biasanya format RPPH itu seperti ini. Kalau itu tadi kita lihat yang ini perbedaan ya. Ini di jenjang format RPPH, RPPM ini seperti ini biasanya paling banyak dilakukan di SD dan SMP. Izin saya ke atasin. Ini untuk jenjang SD dan ini adalah karena saya juga mengisi di jenjang SD dan SMP. Nah, ini untuk Kalau yang PAUD saja, Kak. SMP. Nah, kalau untuk PAUD kita cukup dengan RPPH seperti ini. Jadi PPH di PAUD ini sangat-sangat sederhana sekali sebenarnya untuk formatnya. Ini kita memakai format model 1, ini materi Diksar yang saya ampu di kabupaten saya. Ini ada tujuan kegiatan, ada alat dan bahan, kegiatan penyambutan dan lain sebagainya. Ini Kak, maaf ya, ini yang di-share Kakak yang di jenjang Bukan, SMP ini ya? materinya saya di-share Kak Pran. Teh, belum di-share materinya yang Teh Iswan presentasikan. Yang ditanyakan hanya formatnya saja kan ya. Jadi ini formatnya nanti saya share khusus formatnya nanti saya share. Ini format model 1 untuk RPPH di PAUD ini seperti ini. Biasanya ini yang di apa ya, yang sering kita ketemui lah di semua satuan pendidikan. Ada tujuan kegiatan, alat dan bahan. Izin Bunda, yang di share screen beda. Yang di share screen Yang di share screen itu punyanya SMP, lembar kerja, rencana pelaksanaan. Maksudnya itu Saya stop dulu. Beda. Gimana? Sudah? Belum kelihatan. Masih loading. Masih loading ya. Udah muncul. Ya, udah muncul. Nah, kalau ini udah familiar banget ya. Iya. Ya. Kalau untuk
Kober TK atau PAUD. Ini yang seperti ini. Ada tujuan kegiatan, alat dan bahan, kegiatan penyambutan, kegiatan motorik, pembukaan, inti, istirahat, penutup, dan refleksi. Nah, rencana penilaiannya ini ada elemennya apa, CP-nya apa, tujuan pembelajaran, nama anak. Ini untuk CP ini nanti kita jabarkan di ini yang model kedua. Ini model kedua hampir sama, hanya formatnya saja yang berbeda. Ini alat dan bahan hari pertama, kedua, ketiga kita kegiatan sebelum belajarnya jam berapa, kegiatan pembukaan. Nah, nanti lagi. Nah, begitu Bun. Iya Kak. Bentar. Terus misalnya untuk KBC, memasukkan untuk kurikulum cintanya nanti bagaimana ya Kak polanya? Sama saja Bunda. Jadi yang Bunda butuhkan formatnya adalah seperti ini. Bunda butuhkan pemetaan. Di pemetaan itu nanti ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nanti Bunda di di capaian pembelajaran Bunda bikin elemennya apa, sub-elemennya apa. Baru nanti dideskripsikan di tujuan pembelajaran. Nanti akan jadi harus punya istilah kitanya bank data. Jadi Bunda harus punya pemetaan dulu, pemetaan untuk pembelajarannya, gitu. Kalau boleh nambahkan, kalau untuk di KBC, ini kan forum mintanya kurikulum berbasis cinta. Jadi KBC itu mengarahnya kepada tema sama insersi. Jadi misalkan nih, Bunda mau ngambil topik apa, Bun? Topiknya Kendaraan apa? tadi aja Kak. Kendaraan gitu toh. Lalu kan ada panca cinta tuh, temanya mau yang mana? Cinta Allah, cinta diri, cinta lingkungan, cinta ilmu, cinta atau cinta tanah ilmu. air. Cinta ilmu berarti apa hubungannya kendaraan sama ilmu? Berarti kan apa itu, terus kenapa kamu naik motor, nah, kayak gitu, atau dihubungkan ke apa namanya spare part-nya. Ini kendaraan ada bentuknya lingkaran, apa saja ya yang bentuknya lingkaran? Ada sepeda, ada ban, apalagi yang bentuknya lingkaran? Yang dari motor. Lampu. Lampu, terus apa lagi yang bentuknya lingkaran? Atau Spion. yang bentuknya persegi panjang, spion. Nah, yang persegi panjang Jok. ada jok, motor. ada plat nomor gitu. Nah di situ dihubungkan ke keilmuan gitu. Jadi fokusnya pada misalkan anak mengenal huruf, mengenal bentuk, mengenal warna apa saja yang ada di motor. Terus nanti keilmuan tentang spare part-nya. Ada namanya standar. Nah, yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari kain gitu. Sehingga nanti anak-anak mengenal lebih dalam dari panca cinta itu begitu. Nah, ketika itu sudah masuklah ke insersi. Insersi itu kan ada toleran, ada naturalis, ada prinsip cinta. Yang mana? Insersi itu ada 5 juga. Prinsip cinta, toleran, humanis. Mau milih yang mana? Humanis Kak. Humanis berarti
antara topik yang Bunda miliki dihubungkan ke cinta kepada ilmu, berarti nanti belajarnya di perpustakaan, belajarnya lebih mendalam menggunakan buku gitu. Ketika mengenal buku, mengenal perpustakaan, mengenal banyak hal, nah diinsersikan ke humanis. Ayo adik-adik belajarnya tidak boleh sendiri, kita harus bersama-sama ya. Nanti kalau belajarnya nggak boleh dapat sendiri. Kalau kamu pinter, nanti teman-temannya juga diajak pinter gitu. Sehingga ada hubungan antara topik dengan tema panca cinta dengan insersi yang Bunda pilih tadi. Kalau di KBC lebih dalam lagi, Bun. Berarti di sini kita harus memahami humanis, prinsip cinta, kemudian apa tadi? Naturalis, sama nasionalis. Ya, untuk kita mampu menginsersi tersebut ya, Kak ya. Iya betul. Nanti panca cinta itu tema, kalau insersi itu apa ya, lebih dalam lagi lah begitu. Aktivitas yang lebih real lagi. Kalau KBC begitu. Kalau pembelajaran mendalam cukup yang disampaikan Teh Iswan tadi. Iya. Kemudian, maaf ya Kak ya tanya ya. Ini kemarin disampaikan untuk pemantik misalnya ya, itu di CP kan ada 3 ya. Itu kita bisa menggunakan 5W1H atau 6 pengembangan anak, 6 bidang pengembangan anak itu ya. 6 aspek. 6 aspek, ya 6 aspek. Nah, itu apakah ada, kan kalau di CP itu kan ada Nambut, kemudian jati diri sama itu ya. Kemudian di 6 aspek itu kan aspek nilai-nilai agama, kemudian ada TP, IKTP, Bun. motorik. Arahnya CP, TP, IKTP. Iya, ya betul seperti itu. Maksudnya gini Kak, untuk apa? Nambut itu ya nilai agama dan budaya itu ada. Oh iya ya sebentar. Kalau untuk toleran itu kan ini ya kurikuler tadi ya 8 DPL ya. Iya Kak, sudah agak paham. Jadi ya. gini Bun, jadi memang pemerintah itu kita harus tahu puzzle-puzzlenya sih. Puzzle CP, puzzle panca cinta, puzzlenya insersi, puzzlenya identifikasi, puzzlenya desain pembelajaran, puzzlenya asesmen gitu loh. Jadi semuanya kan ketika dijadikan satu itu menjadi kelengkapan begitu. Nah, memang kendalanya kita pada konteks memahami dari sisi kendaraan itu semuanya harus didalami sehingga Bu Guru merasa bingung. Obarabir kan loh, obarabirnya sangat berat begitu. Tapi gampangnya begini aja, one by one. Jadi memang yang diperlukan itu narasinya dulu sebelum masuk ke teknis. Makanya saya berharap tuh teman-teman mampu menarasikan sih sebenarnya. Narasi katanya menceritakan umum maunya pemerintah apa, lalu kita mau masuk ke dalamnya itu lebih mudah sehingga nanti pembuatan RPPM-nya gampang. Jadi berkaitan dengan CP, TP, IKTP berarti ya. Oke, CP itu berarti kan tetap menggunakan kurikulum merdeka. Yaitu nilai agama dan budi pekerti. Lalu jati diri. Terus dasar-dasar literasi dan STEM ya. Nah, itu kan CP-nya. Berarti kan turunannya kan mengenal perbedaan, anak mengenal kebersihan, kesehatan sama keamanan diri, sama
anak mengenal yang namanya menjaga alam begitu. Sehingga ketika itu dipahami, maka itu menjadi tujuan pembelajaran. Nah, nanti turunannya apa namanya kegiatan real. Tapi kalau itu dibayangkan memang berat. Gampangnya gini aja deh. Bu Guru gampangnya loh ya. Jadi CP-nya itu teman-teman semuanya yang hadir di sini datanglah ke Yogyakarta. Ketika di Yogyakarta kumpul bareng misalkan gitu. Ada capaian yang dituju 3 aja. Mau kemana? Capaiannya 3, ada 3. Mau kemana? Kalau mau ke Jogja. Pilih 3. Mau kemana aja. Malioboro. Biar nanti terbayang. Pertama Malioboro. Kedua apa? Parangtritis misalkan gitu Ya. ya. Lalu apa Gunung Merapi ya gitu ya, ada 3. Ya. Itu kan kita sepakati bareng. Artinya pemerintah hadir di sini sudah menyepakati sampai di Jogja, pokoknya sampai Malioboro, Parangtritis sama namanya Gunung Merapi. Lalu kita hari Senin besok kita mau jalan-jalan nih ke sini beneran. Ada yang naik pesawat, ada yang naik mobil. Sampailah di sini. Lalu Bu Guru sampailah di Malioboro. Sampai di Malioboro kan tercapai tuh tujuannya, betul? Betul. Sampai di Malioboro tujuan Bunda ngapain? Belanja. Jalan-jalan. Pertama belanja, yang kedua jalan-jalan, ketiga foto-foto, betul? Betul. Jadi yang pertama CP-nya adalah Malioboro, TP-nya adalah jalan-jalan. Kan Malioboro yang sepakati adalah IKTP-nya. IKTP indikator ketercapaian. Iya. Nah, agar Bunda sampai di Malioboro, lalu mau belanja, injar apa? Pertama kan ada penjual, betul? Betul. Masa beli nggak ada yang jualan gitu. Berarti Bunda harus bertemu dengan penjual. Ketika ada penjual, IKTP-nya apa lagi selain ada Ada penjual? barang. Ada Pembeli. barangnya. Berarti yang pertama ada penjual, ada barangnya. Itu indikator. Berarti Betul. Bunda nggak aja. Berarti indikatornya adalah ada penjual, ada barang, lalu ada yang ada uangnya begitu. Ketiga indikatornya adalah transaksi, betul? Bu Guru ada hal, lalu banyak barang, ada uang, tapi nggak transaksi. Ya sama aja, nggak ada indikator berarti. Jadi indikatornya adalah transaksi. Yang terakhir indikatornya apa? Indikatornya barang yang Bunda beli dibawa. Betul? Betul. Berarti indikatornya yang pertama ada penjual, terus ada barang, terus ada apa? Bawa uang, transaksi, barang dibawa. Begitu. Oke? Oke. Itu namanya indikator. Gimana? Di dalam pemerintah nggak ada tuh. Apa? Yang pertama ada tulisan Malioboro. Iya. Gitu. Dicari Malioboro. Nah, berarti indikatornya adalah tulisan Malioboro. Yang kedua apa? Siapkan kamera. Siapkan kamera. Indikator tuh. Ketiga, nyegat orang lewat. Minta tolong. Stop gitu. Nah, ini indikator. Gitu. Yang keempat apa? Hasil foto. Yang keempat selfie. Nah, mau saya foto nggak selfie, nggak bergaya gitu kan? Lucu gitu. Berarti indikator yang pertama adalah Bu Guru bawa
mencari tulisan Malioboro. Lalu kedua, nyegat orang lewat, lalu diserangnya, lalu Bunda bergaya. Indikator terakhir apa, ayo? Hasil fotonya. Yang terakhir indikatornya adalah HP-nya diambil lagi. Ya. Kalau HP-nya dibawa stres, no. Berarti itu indikator. Berarti bahwa Bunda tercapai foto ketika indikatornya real lah begitu. Ya. Lalu jalan-jalan, indikatornya apa? Indikatornya apa? Berarti Bunda kalau indikator pertama adalah jalannya di trotoar, jangan jalan di tengah jalan gitu. Ini indikator. Kan di Jogja juga ada tengah jalan, ada trotoar. Mau milih yang mana? Trotoar. Nah, di trotoar. Bunda jalan, nggak boleh lari. Ini indikator. Jalan-jalan Bunda lari ya, nggak masuk indikatornya begitu. Nah, terus apa lagi? Yang pertama lewat trotoar, yang kedua harus jalan, yang ketiga apa? Harus pakai alas kaki begitu. Enggak juga ya. Nah, ini indikator-indikator yang real dan itu tidak dimasukkan oleh pemerintah begitu loh, iya, Bun. iya. Misalkan nilainya adalah nilai agama. Lalu anak percaya dan mempraktekkan ajaran agama. Itu dibuat oleh pemerintah. Tapi indikatornya nggak dibuat. Jadi ketika Bu Guru tadi belajar tentang kendaraan begitu, lalu anak percaya kepada Tuhan, berarti indikatornya apa? Anak bisa percaya kepada Tuhan gara-gara motor. Iya, Kak. Apa? Bersyukur. Yang pertama apa? Bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ada kendaraan di depanku, aku bisa menggunakan transportasi ini lebih cepat, lebih nyaman, gitu. Yang kedua ada suaranya ndak? Ada. Breng, misalkan gitu. Alhamdulillah ya Allah motor sehingga pendengaranku bisa berfungsi dengan baik. Nah, ketika berfungsi dengan baik, suara menciptakan suara, menciptakan telinga, begitu. Nah, ini adalah indikator dari ketercapaian itu. Nanti anak-anak tugasnya adalah anak selalu bersyukur. Lalu yang kedua, anak memahami bahwa ciptaan Allah itu bukan hanya dalam bentuk alam dan yang lain-lain, tapi suara motor juga, karena suara itu kan diciptakan oleh Allah, tidak ada yang bisa menciptakan suara begitu. Itu indikatornya. Lalu kalau jati diri, masuklah ke indikatornya, kan ada taktil. Maka kalau taktil kan meraba, berarti benda-benda yang kasar sama yang halus di kendaraan apa? Yang halus. Kaca. Kaca. Lalu yang kasar apa? Ban. Ban, kan gitu ya. Berarti anak merasakan adanya halus, adanya kasar. Ini namanya jati diri. Indikatornya anak memegang benda-benda yang halus dan kasar. Ketika itu sudah tahu, oh benda-benda yang halus dan kasar itu di motor ada sepi, ada kaca, ada ban. Maka dia namanya taktil gitu. Lalu motorik halus, berarti nanti anak-anak menggerakkan tangannya, ngegas, terus anak-anaknya ngelap, lalu anak-anaknya mencuci, mengaktifkan tangannya, itu indikator bahwa anak telah melakukan motorik halus begitu. Nah, motorik kasarnya nanti Bu Guru naik motor, lalu Bu Guru jalan kencang, begitu nanti anak-anak lari dari belakang ngejar Bu Guru.
karena aktivitas motorik kasarnya diaktifkan sehingga indikatornya adalah kakinya bergerak dengan baik, bisa berlari, bisa melompat gitu. Tangan-tangannya bisa mengaktifkan dari mencuci, dari menyiram motor dan yang lain. Sehingga itu indikator yang tidak dibuat oleh pemerintah, tetapi dibuat oleh guru tergantung dari kemampuan masing-masing. Nanti dasar-dasar literasinya itu nanti anak mengenal motor, ada 2 suku kata gitu. Terus nanti ada hurufnya Honda, Suzuki. Berarti nanti anak membaca itu lalu memahami literasinya, lalu mengenal sains, teknologi dan yang lain. Sehingga sebenarnya CP, TP, IKTP itu sudah CP dan TP sudah dibuat, IKTP-nya yang memang harus dirancang oleh guru secara personal berdasarkan kemampuan masing-masing. Begitu. Iya, Kak. Ya. Terus selanjutnya, Kak, setelah itu dilakukan sudah IKTP sudah dilaksanakan, itu untuk asesmennya itu Asesmennya kan ada 3. ya. Asesmen awal, asesmen inti, asesmen akhir ya. Asesmen awal pada saat bu guru mau belajar, pada saat proses, sama di akhir. Jadi kalau dulu kan asesmennya asesmen setelah belajar, bu guru masih bisa mengasesmen. Kalau sekarang kelihatannya jadi satu karena ada proses, ada yang namanya sumatif, ada yang namanya apa? Formatif ya. Yang awal itu nanti formatif, terus nanti endingnya adalah sumatif gitu. Sehingga asesmennya harus dilihat secara real, apakah indikatornya tercapai atau tidak, terus nanti difoto, lalu ada catatan anekdot. Ya sebenarnya sama dengan kegiatan yang kemarin. Ya, artinya berarti ini Kak, untuk di asesmen itu, apalagi nanti untuk laporan ke rapot ya, LPAD itu kan dinarasikan itu kan sebentar. Untuk narasinya berarti asesmen itu kan banyak ya, ada anekdot, ada Berseri, gambar set. Nah, itu dirangkum secara keseluruhan gitu ya Kak ya? Proses Bun, awal proses akhir tadi. Jadi ketika awal kan berarti pemantik ya. Adik-adik yang awal kan berarti formatif, lebih ke pertanyaan, lebih mengarah ke 5W1H begitu. Anak apa ini, kenapa? Nah, nanti kan anak sudah bisa, anak belum bisa, anak mampu, anak belum mampu, begitu tau di awal. Iya. Pada saat proses kan bu guru melihatkan, oh ada hasil foto hasil karya, ada foto berseri. Nah itu kan nanti ketika proses kan bu guru mengasesmen itu. Ya, Nah ketika di akhir otomatis sumatif. Menurut kalian kegiatan hari ini bagaimana gitu? Ada diskusi, ada pertanyaan-pertanyaan pemantik, mengulang kegiatan yang dari awal sampai akhir begitu. Itu kan sumatif. Ya, menambahkan Kak Fran. Oke. Jadi gini Bun, untuk penilaian ya. Penilaian itu kan ada 4 langkah ya penilaian. Ada yang tadi betul menurut yang sudah dipaparkan Kak Fran. Dan kita jangan lupa untuk penilaian itu ada penilaian harian, mingguan, dan bulanan. Bun. Jadi kita harus merangkum setiap penilaian harian, kita ambil garis besarnya, kita masukkan ke penilaian mingguan. Nah, setelah di penilaian mingguan nanti akan terkumpul, lalu kita kumpulkan menjadi satu penilaian di penilaian bulanan. Nah, setelah di penilaian bulanan itu akan dipersempit lagi, akan menghasilkan penilaian semester. Nah, itulah penilaian semester itu yang akan menjadi narasi akhir di rapot biasanya gitu, Bun. Iya, Kak. Ya.
Oke, lanjut. Itu untuk materi. Oh, silakan diskusi keren. Oh, Kak, satu lagi Kak, terkait taksonomi Kak. oh, ganggu lagi. Berarti ada puzzle lagi ya. Taksonomi Solo, taksonomi Ini Bloom, sama setengah apa ya, perencanaan setengah paham, pembelajaran. antara mau paham dan belum paham gitu Kak. Daripada Ya, jadi, nanti iya. apa ya, Google Map-nya itu nyasar kemana-mana. Jadi ada taksonomi Solo. Taksonomi Solo itu kan ujung-ujungnya apa berkhayal lah ya gitu. Kalau taksonomi Bloom itu mengharapkan adanya mencipta. Kalau pembelajaran mendalam itu mendalam, ada refleksi begitu. Contoh sederhana tadi adalah kendaraan waste gitu. Kalau nanti ujungnya Ya. loh ya, ujungnya nanti anak akan menghasilkan apa namanya menghasilkan banner yang besar, hati-hati di jalan, ya kan gitu. Semua dari kegiatan terakhir itu anak membuat banner besar, hati-hati di jalan, gunakan helm, lalu jadi banner besar diletakkan di kelas begitu. Itu kan proses kegiatan, lalu ujungnya adalah menciptakan suatu keamanan, kenyamanan berkendaraan, begitu kan? Ya. Nah, itu yang menciptakan itu namanya gunakan taksonomi Bloom. Tapi ketika Bu Guru belajar, lalu anak-anak diberikan kesempatan untuk berkhayal. Bu, aku besok mau buat kendaraan, tapi kendaraannya bisa terbang gitu. Tidak di darat lagi, tapi biar terbang lalu aku bisa cepat gitu. Ini kan imajinasi liar ya, imajinasi yang tidak kita ketahui, tetapi anak melakukan itu begitu, atau dia berimajinasi itu. Gitu. Besok besar aku mau jadi Pak Polisi. Ya kenapa? Banyak orang yang lewat dan tadi aku ngelihat ada yang ngelewat lampu merah Bu gitu. Jadi aku besok mau jadi polisi. Tapi Pak Polisinya keren gitu. Pak Polisinya itu nanti aku berada di lampu merah, lalu nanti aku buatkan tempat yang menarik gitu, sehingga imajinasinya mereka ketika ada orang salah begitu langsung ditangkap pada saat itu nah, gitu. Sehingga dari imajinasi liar yang muncul dari kegiatan belajar itu Bunda mau merancang ke sana, itu namanya taksonomi Solo. Iya, iya. Tapi ketika pembelajarannya merefleksi diri, alhamdulillah adik-adik kegiatan hari ini kita melihat bahwa ada aktivitas yang keren-keren, lalu semuanya memahami ada ciptaan Allah bentuknya suara, kita sering bersyukur, begitu itu masuk ke pembelajaran mendalam. Jadi Bu Guru mau diarahkan siswanya mau kemana gitu loh Bun. Iya, iya. Mau menciptakan, mau merefleksi diri, atau berkhayal gitu. Jadi Jadi kalau yang pilih. PM ini yang merefleksi itu ya kayak Iya, betul. Kalau mau merefleksi, tapi kan anjurannya merefleksi ya. Tapi kalau menggunakan taksonomi Solo dan taksonomi belum boleh, karena sebenarnya yang lebih dahulu kalau kita lihat googling itu pembelajaran mendalam dulu, deep learning dulu yang muncul, setelah deep learning baru taksonomi Bloom, nah yang terakhir itu taksonomi Solo. Jadi meskipun pembelajaran di Indonesia itu kan deep learning itu kan muncul sekitar tahun 1940-an lah begitu, munculnya deep learning. Tapi kalau pembelajaran mendalam kan sekarang digunakan tahun 2026, sehingga sebenarnya Indonesia itu kan CLBK ya, cinta lama bersemi kembali begitu. Jadi pembelajaran yang sekarang kan sebenarnya hasil tesisnya dari Menteri Pendidikan tentang pembelajaran mendalam, dan itu ditemukan sudah lama, lalu Menteri Pendidikannya
membahas tentang deep learning, lalu digunakanlah deep learning sekarang di masa beliau menjadi menteri begitu. Tapi itu sebenarnya pembelajaran lama gitu. Kalau kita melihat googling, nah ketika di taksonomi Bloom itu tahun 1945-an atau 50-an begitulah. Lalu taksonomi Solo tahun 1960. Sehingga itu pembelajaran-pembelajaran yang mengarahkan kepada seseorang untuk berpikir tetapi pada hasil yang real begitu. Mau mencipta, mau berkhayal, atau mau merefleksi diri. Itu pilihan semuanya sudah masuk ke pembelajaran tingkat tinggi lah begitu. Iya. Itu pilihan sih, pilihan. Mau yang mana boleh. Semua boleh dipakai ya, Kak? Ya, tapi pilihan artinya tidak semuanya dipilih, tapi pilih salah satu. Kalau salah semuanya nanti bingung. Kalau semuanya berarti 0. Iya, salah semua 0. Kalau pilih salah satu mana 9. 9 kalau salah satu. Oke, untuk mengerucutkan nih Kak ya, tentang taksonomi ini memang kadang membingungkan. Untuk mengerucutkan penilaian di taksonomi, saya masih tetap memakai taksonomi Bloom sih Kak. Jadi saya mempunyai 3 kriteria di mana anak itu yang pertama, yang paling basic banget itu anak dalam tahapan mengenal gitu ya. Jadi dalam penilaian itu untuk narasi rapot pasti anak mengenal gitu. Nah, untuk yang menengah, penilaian menengah itu biasanya saya lihat di tentang evaluasi di taksonomi Bloom itu ada terbiasa. Jadi anak terbiasa. Jadi setelah mengenal, anak terbiasa. Jadi kita tingkatkan lagi kriteria pencapaiannya, dan yang terakhir itu adalah tujuan akhir kita adalah jadi anak mampu. Begitu. Jadi kalau untuk di semester 2 biasanya anak itu sudah mampu semua. Nanti bisa diberi contoh ya, Teh Iswan. Boleh. Coba Teh lihat di chat Tadi GPT, Teh. Lihat di chat GPT, tanya aja taksonomi Solo, taksonomi Bloom, sama apa tadi, pembelajaran mendalam. Itu kan ada proses-proses memahami,